Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kepada Ibu Margarita Ardianti selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile dan juga Mas Nanang dan Mas Gali selaku asisten dosen. Perkenalkan, nama saya Gabriel Aditya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan eh, aplikasi Map UTS yang dikombinasikan dengan sensor. Oke, di sini saya langsung mulai saja untuk Maps activity-nya. Di sini saya mengimplement beberapa library seperti OnMap, Ready Callback untuk peta, lalu Location Listener untuk uh, sebagai listener dari lokasi kita. Lalu di sini juga ada Google API Client Connection Callbacks dan juga sensor event listener untuk uh, menggunakan sensor pada smartphone. Oke, di sini terdapat beberapa variabel yang saya definisikan yang akan digunakan pada function-function di bawah ini. Lalu dimulai dari onCreate. Mungkin saya mulai dari ini dark mode terlebih dahulu. Pada aplikasi ini terdapat dark mode yang bisa di-trigger melalui sensor cahaya. Jadi jika sensor cahaya mendeteksi cahaya redup, maka akan menampilkan peta dengan tema dark. Lalu sebaliknya, jika mendeteksi intensitas cahaya yang tinggi, maka akan menampilkan map dengan tema light atau light mode. Seperti di sini pada method onStart, saya melakukan register sensor terlebih dahulu, yaitu ada sensor light dengan sensor delay-nya normal. Lalu pada onStop maka akan unregister listener. Lalu di sini ada method onSensor change yang di sini kurang lebih untuk mendefinisikan untuk menampilkan teks dari tampilan light sensornya. Lalu di sini ada method change background color. Di sini akan berpengaruh terhadap mapnya seperti yang saya sudah mention di awal tadi. Jadi jika value dari ini kan value dari pembacaan sensor cahaya ini lebih dari 0 dan kurang dari 10, maka map stylenya akan mengambil style dart yang sudah di-define pada raw di sini menggunakan style JSON yang saya ambil dari website style dari Google Map. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Lalu jika value-nya lebih dari 10 dan kurang dari sama dengan 30.000, ini angka segini karena value maksimal pada emulator sejumlah ini 30.000. Dan jika kondisi ini berlaku, maka akan menampilkan style light. Dan juga ini terdapat seperti tombol yang menampilkan saat ini kita pada kondisi apa. Jadi jika pada kondisi dark mode maka akan menampilkan resource drawable bulan seperti ini. Lalu jika light mode maka akan menampilkan resource matahari seperti ini. Lalu pada on map ready ini untuk mengarahkan zoom kamera. Ini untuk menampilkan apa saja yang harus ditampilkan pada saat map ditampilkan pertama kali.
Jadi di sini saya mendefine access location, ada access find location, permission granted, lalu ada access course location dan permission granted, supaya bisa mengakses lokasi pada ponsel, pada smartphone kita. Di sini ada set my location enable true, dan juga get UI setting set my location button enable true. Jadi ini akan menampilkan button yang akan mengarahkan ke titik di mana kita sedang berada. Di sini ada set click listener dari button dark mode. Jadi sebenarnya ini kurang terlalu berpengaruh karena dark mode pada aplikasi ini ditentukan dari intensitas cahaya, pembacaan sensor cahaya. Tapi terdapat metode ini karena terdapat click listener ini karena pada awalnya saya akan membuat dark mode ini bisa di switch menggunakan tombol. Jadi untuk logiknya seperti kurang lebih sama seperti tadi. Di sini juga memanggil method set map on click dan juga set point of interest click. Lalu pada peta ini juga terdapat beberapa item atau menu yang terdapat di pojok kanan atas. Pada bagian action bar terdapat switch untuk mengatur tampilan, ada normal map, satellite map, terrain map, hybrid map, dan juga yang terakhir terdapat action untuk language-nya, untuk mengganti bahasa. Lalu di sini terdapat function untuk mengatur klik dari mengatur apa yang akan ditampilkan jika kita melakukan klik pada map. Yang digunakan adalah on map long click. Jadi jika kita mengklik lama pada peta atau map, maka akan menampilkan marker pada titik yang kita tekan tadi. Ini juga terdapat set point of interest click. Jadi jika terdapat beberapa point of interest pada map seperti beberapa lokasi begitu yang terdapat tandanya, maka akan menampilkan position dan juga title-nya. Position dan title dari tempat tersebut. Dan juga terdapat function untuk, ini adalah function tambahan, create node pop-up. Jadi pada point of interest kita bisa menambahkan sebuah node pada tempat tersebut. Jadi node ini akan menampilkan dua edit text, yaitu ada title dan deskripsi. Title bisa digunakan untuk menambahkan judul node, lalu deskripsinya ya sesuai namanya, deskripsi dari node tersebut atau isi dari node tersebut. Yang data tersebut akan di save ke Firebase. Oke, kurang lebih untuk map activity-nya sudah cukup. Selanjutnya untuk widget tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah widget untuk menampilkan jumlah marker yang kita tambahkan pada peta. Jadi pada set on long click listener tadi, on map long click ini akan menghitung jumlah marker yang kita tambahkan. Seperti bisa dilihat sini marker add yang value-nya akan dioper kepada
ke widget. Widget ini logiknya sebelumnya kita berada di sini terlebih dahulu. Untuk tampilan dari widgetnya seperti ini. Di sini ada gambar marker, lalu di sini ada judul. Di sini adalah ada nilai jumlah marker yang sudah ditambahkan pada map. Oh, di sini ada tombol refresh untuk merefresh atau mengupdate widget. Dan untuk logiknya seperti ini. Paper ini saya menggunakan package paper untuk menerima data dari map activity tadi, paper book write dengan key-nya marker amount. Yang dikirimkan adalah value dari marker add yang akan diambil di sini, dioper di sini. Paper book read dengan key-nya marker amount. Oke, kurang lebih itu untuk widgetnya. Dan kemudian ada notes. Di sini saya mendefine kelas yang terdapat note ID, note title, dan deskripsi untuk pembuatan note yang sudah saya mention sebelumnya. Di sini terdapat constructor dan juga getter dan setternya. Untuk tampilan node-nya kurang lebih seperti ini. Ini akan mempop up pada halaman map. Oke, mungkin penjelasannya dari saya kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk melakukan demo aplikasi. Oke, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Node Map ini. Dan di sini terdapat 3 dot yang bisa kita klik untuk mengganti bahasa. Dan di sini juga kita bisa mengubah mode dari light mode dan juga dark mode dengan menutup sensor cahaya. Di sini ada di sini masih tampil dalam bentuk light mode. Jika saya tutup sensor cahaya, maka akan menampilkan tema dark mode. Seperti yang bisa dilihat sekilas di sini, di ini light sensor jika 0, maka akan menampilkan dark mode dan perlahan naik. Jika sudah mencapai 10, maka akan berpindah ke light mode. Oke, dan di pojok sini, pojok atas kanan ini juga terdapat tombol untuk memusatkan ke lokasi di mana kita berada. Dan untuk widgetnya sendiri, catatan karena sudah diganti ke bahasa Indonesia, nama aplikasinya pun juga berubah. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini belum terdapat value-nya karena memang belum ada marker yang ditambahkan. Jika kita tambahkan marker di sini, terdapat 4 marker. Kita beralih ke sini dan coba kita refresh, maka akan tampil 4. Jika kita tambah lagi, ada 10 marker. Kita refresh, maka akan menampilkan 10 marker.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk widget. Sekarang beralih ke dalam pada note note atau fitur tambahan dari aplikasi ini. Bisa kita klik sebuah point of interest, dapat judul dan deskripsi. Lalu kita simpan, maka terdapat toast not added, dan jika kita lihat pada Firebase, maka kan datanya akan tampil jam 7 pagi pergi ke sini. Oke, kurang lebih itu saja penjelasan dari saya terkait dengan aplikasi map dan sensor ini. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan terima kasih.